Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang saya cintai dan saya banggakan, para subscriber yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan-urusan kalian semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang telah terjadi kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan iman dan Islam, kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Sidang TV akan membahas masih tentang seputar Thaharah, yaitu episode kedua, lanjutan yang kemarin, yang mana kita telah ketahui bahwasanya air-air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7, yaitu air langit atau air hujan, kemudian air bahri atau air lautan, kemudian air sungai, air sumur, kemudian mata air salju, kemudian air es. Kemudian dari yang 7 tersebut itu disimpulkan menjadi 4 bagian, ya, menjadi 4 bagian, yakni manazala minas sama'i aw naba'a minal ardi, sesuatu yang keluar dari langit atau timbul dari bumi, mau berdasarkan bentuk apa saja dari asal penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka air-air yang tadi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu air suci. Air suci, jadi datiahnya itu suci. Kalau datiahnya itu suci, pasti mutahhirun, pasti mensucikan kepada selainnya, ya. Mutahhirun li ghairihi, yang mensucikan kepada selainnya, kemudian tidak makruh menggunakannya. Ketika kita menggunakannya untuk wudu, untuk mandi dan lain sebagainya, maka hukumnya itu tidak makruh. Apakah air tersebut? Air itu adalah air mutlak. Air mutlak, absolut. Jadi mutlak, tidak ada ikatan-ikatan khusus yang membuat air itu berubah namanya. An qayyidin nazimin, dari ikatan yang pasti. Jadi mutlak dari ikatan yang pasti. Maksud ikatan yang pasti itu, misalnya yang tadinya itu namanya air, maka dia menjadi air susu. Nah, maka air susu itu sudah tidak mutlak lagi karena keluar dari mutlak. Karena apa? Karena ada ikatan, yaitu dengan susu. Karena jikalau air tersebut misalnya ditumpahkan kepada ember, tetap menjadi air susu, ditumpahkan kepada gelas, tetap menjadi air susu, atau tumpah dengan sendirinya jatuh ke lantai, maka tetap disebutnya itu air susu. Maka jikalau ada ikatan yang lazim, yang pasti, maka itu tidak bisa dipakai untuk berwudu, mandi dan lain sebagainya. Yang bermacam-macam toharoh itu tidak bisa, ya, tidak bisa digunakan. Untuk istinja juga tidak bisa. Istinja dengan air susu gak bisa. Istinja dengan air teh gak bisa. Meskipun itu banyak berkulah-kulah. Nah, bagaimana kalau ada ikatan yang tercerai-berai? Maksudnya, ketika air tersebut dimasukkan kepada botol, maka air botol. Ketika air tersebut itu dimasukkan ke ember, maka jadi air ember. Atau dimasukkan kepada air gelas, maka jadi air gelas. Nah, maka ikatan seperti itu, ikatan yang pelin-pelan, tidak lazim, yakni pimplan,
maka itu tidak hilang kemutlakan nama air karena masih dikategorikan air mutlak. Hanya saja dia berubah nama ketika berpindah-pindah tempat. Kemudian yang kedua adalah air suci mensucikan akan tetapi makruh menggunakannya. Ya, suci kemudian mensucikan. Akan tetapi ketika kita gunakan maka itu hukumannya makruh. Nah, maksud menggunakan di sini menggunakan di dalam badan, dipakai mandi, dipakai berwudu dan lain sebagainya yang langsung bertepatan dengan badan itu hukumnya makruh. Kalau misalnya dipakai untuk mencuci baju dan lain sebagainya itu tidak mengapa. Air apakah itu? Yaitu air yang dipanaskan musakhon bitaksiri syamsi, yang dipanaskan dengan sinarnya matahari. Akan tetapi ada kait-kait tertentu yang menjadi air tersebut itu makruh. Nah, yang pertama memang dipanaskan oleh panasnya matahari, sinar matahari. Kemudian adanya air tersebut itu di negara yang panas. Di negara yang panas, kemudian di dalam wadah yang dicetak, mungkin di ember dan lain sebagainya. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwasanya air tersebut makruh ketika ada 3 perkara syarat. Yang pertama, adanya sinar matahari, kemudian bertempat di tempat yang panas, mungkin seperti hijaz dan lain sebagainya. Kemudian ditaruh di tempat yang dicetak, ember, ringkok atau yang lain sebagainya, kecuali wadahnya itu terbuat dari emas dan perak, itu tidak mengapa. Ketika air tersebut panas dengan matahari di negara yang panas, kemudian bertempat di wadah-wadah selain emas dan perak kita gunakan, maka itu hukumnya makruh. Kalau tidak ada salah satunya berarti tidak makruh. Nah, ketika air tersebut hilang dinginnya, tidak panas lagi, maka hukum makruhnya itu akan hilang. Akan tetapi di sini kita tambah wawasan, menurut Imam Nawawi tidak ada kemakruhan secara mutlak, baik itu dengan syarat-syarat yang telah tadi disebutkan. Kemudian makruh juga menggunakan air yang sangat panas kemudian sangat dingin, karena itu juga bisa menyebabkan kepada kesehatan, bisa menyebabkan adanya penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah suci tidak mensucikan. Suci dirinya, datanya itu suci, akan tetapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu air bekas menghilangkan najis atau air bekas basuhan yang pertama. Air bekas basuhan yang pertama. Misalnya di wudu kan 3 kali, yang wajibnya itu 1 kali. Maka dari basuhan yang wajib tersebut ada air yang menetes, maka itu hukumnya mustakmal. Adapun basuhan yang sunnah kedua ketiga itu tidak menjadi mustakmal. Kemudian yang keempat yaitu air yang najis. Air yang najis itu apa? Air yang sedikit terkena najis, maksudnya kurang dari 2 kula kemudian terkena najis, maka itu tidak bisa untuk dipakai bersuci. Misalnya air 1 ember kan kurang dari 2 kula, kemudian kemasuki tai apalah gitu, tai ayam, tai kambing atau tai kita sendiri, maka air tersebut yang kurang dari 2 kula yang kemasuki najis maka tidak bisa untuk dipakai bersuci. Mungkin ikhwani fillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut lagi nanti episode yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.